saya Feli dari Maxim Indonesia dan hari ini kita ada di kota Rangkas Bitung. Dan kebetulan nih hari ini saya interview dengan Bapak Yosa. Dan Bapak bisa tahu mungkin kepada teman-teman Bapak ini posisinya apa di Maxim Rangkas Bitung? Oke, nama saya Yosa Sayata. Di Rangkas Bitung ini saya sebagai Kepala Cabang Maxim Rangkas Bitung. Oke, Maxim di Rangkas Bitung itu udah berjalan berapa lama ya Pak? Maxim di Rangkas Bitung itu launching atau mulai aktif itu tanggal 1 Desember 2022. Jadi saat ini kita memasuki tahun kedua di Rangkas Bitung. Baik, kalau misalnya nih Pak, kita tanya-tanya ya, skill gitu. Yeah. Kalau perkembangan Maxim Rangkas Bitung sejauh ini gimana sih dari awal pertama kali Bapak mulai misalnya? Ya. Saya masih ingat ya, tanggal 1 Desember itu 2022 itu kita mencatat ada 34 orderan pertama tuh di hari pertama ya. Alhamdulillah hari ke hari trennya naik ya. Sampai saat ini pun kita ya alhamdulillah lah orderannya itu sudah mencapai 2.000 orderan per hari. Oke, baik. Mungkin kita bisa langsung Ya. jalan ya Pak ya. Nah, mungkin ada yang tanya-tanya juga nih tentang Rangkas Bitung lah secara keseluruhan. Kotanya gimana sih Pak kira-kira? Sebetulnya Rangkas Bitung ini kecil sebetulnya kotanya karena ini hanya sebuah kecamatan ya. Ya. Jadi Rangkas Bitung ini ibu kota dari Kabupaten Lebak. Nah, Rangkas Bitung ini sebetulnya tidak terlalu besar juga, populasinya sekitar 130.000 orang. 130.000 orang ya. Nah, jadi sebetulnya ya bukan sebuah kota yang besar gitu. Bukan sebuah kota yang besar. Tapi memang di Rangkas Bitung ini ada stasiun kereta api atau perhentian terakhir yang jurusannya Rangkas Bitung ke Jakarta. Jadi banyak lah mobilitasnya. Dari Jakarta ke sini ya. Betul. Dari Rangkas Bitung ke Jakarta juga banyak mobilitasnya. Jadi nih Pak, saya ada mau tanya lagi. Ya. Bapak tahu Maxim itu dari mana ya kira-kira? Oh iya, jadi saya tahu Maxim itu karena saya googling ya. Googling terus karena waktu itu saya ingin mencari peluang usaha. Nah, ketika saya udah googling, ketemulah peluang usaha yang ditawarkan oleh Maxim ya. Saya membaca sedikit, saya pelajari sedikit, kemudian saya hubungi sales dari Maxim waktu itu. Oh, berarti Bapak memang Google sendiri ya, bukan karena ada misalnya teman atau misalnya pernah lihat nih Maxim gimana gitu sebenarnya? Bukan, kalau saya memang googling sendiri, tapi saya pernah lihat Maxim sebelumnya di kota saya kan tinggal di Serang ya. Saya sudah lihat bahwa ada Maxim, tapi saya belum tahu bahwa Maxim itu menawarkan peluang usaha atau peluang franchise. Nah, baru ketika saya googling, mencari di internet, ketemulah. Nah, saya akhirnya menghubungi sales Maxim. Oke. Nah, kalau misalnya dengan yang situasi sekarang nih, kan Bapak juga udah lumayan lama di Maxim, udah tahun tadi Bapak bilang ya? Ya, hampir 2 tahun. Nah, sekarang plannya itu untuk ke depan apa? Untuk Maxim Rangkas Bitung sendiri? Iya. Jadi sebenarnya saya sih inginnya wilayah kita ini expand, bertambah gitu ya kan. Nah, dengan demikian pelayanan juga bisa dinikmati oleh lebih banyak orang gitu ya kan. Nah, yang selanjutnya adalah membuka atau menyediakan layanan lain. Selama ini kan kita baru punya layanan baik car, delivery, lalu dan food ya. Nah, kenapa tidak kita buka layanan kargo atau layanan live-nya gitu ya kan? Masih mau ya, betul, ya, ada rencana lah. Nah, ini Bapak udah ceritakan ya tadi gimana cara Bapak tahu tentang Maxim. Nah, saya mau spill lagi nih Pak, kalau boleh. Saya mau tanya, ini kira-kira di Maxim Rangkas Bitung udah mencapai pendapatan berapa nih Bapak?
Oke, jadi pendapatan di Rangkas Bitung ya. Terakhir sekitar 50 juta sebulan. Rata-rata itu. Ya, rata 50 juta sebulan. Nah, boleh spill juga nggak nih Pak, tipsnya gimana sih Bapak bisa sesukses itu, udah bisa dapat pendapatan yang sebesar itu gitu, franchise-nya? Ya, sebetulnya kata kuncinya ketekunan kali ya, ketekunan. Kita mengikuti arahan dari teman-teman Maxim Pusat ya, kita mengikuti aturan-aturan. Saya pikir ditambah dengan ya doa lah ya, mungkin saya pikir itulah ya kunci suksesan kita. Tapi memang jujur saja kita memang didukung juga dengan kondisi Rangkas Bitung, kota Rangkas Bitung, di mana ada stasiun kereta api di sini. Saya pikir itu juga membantu lah hingga akhirnya keberadaan Maxim di Rangkas Bitung ini bisa seperti sekarang ini. Oh begitu, oke. Nah kalau misalnya lebih kayak advertisingnya nih misalnya Pak, promosinya gitu. Nah itu juga kita kan mengikuti aba-aba atau mengikuti arahan dari kantor pusat ya. Mau nggak mau saya pikir memang advertising itu perlu, promo itu memang perlu lah. Kalau kita betul, selalu insya Allah jalanlah sesuai dengan arahan atau aturan dari teman-teman di Maxim Pusat. Wah, hebat banget sih Bapak kalau maksudnya itu udah bisa konsisten ditekunin gitu kan sambil di tahap yang sekarang ini Rangkas Bitung ini sudah berkembang banget sebenarnya di sini. Oke, sampai kita. Iya, ini dia nih kantor kita nih yang baru nih. Yuk. Aduh. Ini Mbak Feli, kantor saya nih yang baru nih. Iya. Nah, ini tempat teman-teman lagi istirahat. Iya. Ramai alhamdulillah. Yuk, ke dalam yuk. Oke. Nah, ini dia Pak Halim, manajer Maxim Rangkas Bitung. Baru banget ya berarti. Iya, ini dia nih kantornya nih. Jadi kapan Bapak baru pindah ke kantor ini? Baru seminggu yang lalu, belum lama. Iya. Nanti masih bakal ditambah-tambahin lagi. Iya. Bapak Halim, Bapak Halim kan tadi manajer ya di dalam, berarti Bapak juga aktif sebagai driver juga, iya. Sudah sejak kapan Bapak sebagai driver Pak? Sudah setahun lebih sih, setahun setengah lah lebih. Setengah, berarti itu kurang lebih saat Maxim Rangkas Bitung baru buka ya? Iya, belum lama buka lagi. Apa yang kira-kira membuat Bapak pengen join nih sebagai driver? Ya pertama ya memang saya kan juga butuh untuk pekerjaan setelah pensiun dari kerja supaya nggak ada kegiatan nanti di rumah nggak nganggur gitu. Oh gitu, oke. Nah Bapak selama menjadi driver nih di Maxim Rangkas Bitung, itu menurut Bapak gimana perkembangannya dari sisi driver kan? Dari awal saya join sih sampai sekarang lumayan pesat perkembangannya. Ya dari segi penumpang itu sudah lumayan banyak setiap harinya yang memakai jasa Maxim gitu. Kalau dari awal-awalnya gimana tuh Pak? Kan baru masuk nih, Maxim kan belum banyak waktu itu ya. Menurut Bapak nih kira-kira gimana? Masih sedikit sih dulu itu. Sehari mungkin ya sekitar cuman 2-4 aja gitu. Kalau sekarang sudah bisa belasan order setiap hari. Juga ya berarti ya udah bisa stabil. Oke lah kalau belasan dalam seminggu boleh lah, lumayan ya Pak. Lumayan sih ya. Nah terus selain sebagai driver nih sebagai manajer juga, itu Bapak memang full time-nya kah atau sampingan saja? Sampingan saya sih sebagai Dan ada untuk kedepannya nih kira-kira Bapak akan tetap menjadi Maxim driver atau ada plan lain kah ke depannya? Sampai saat ini sih masih tetap di Maxim lah. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama yuk. Udah mau bantu untuk Maxim Rangkas Bitung. Semoga sukses selalu. Ya. Oke, halo Mas. Halo. Namanya siapa? Rizal Wahyudin. Oke, salam kenal dulu Ya. ya. Nah, Mas di Maxim Rangkas Bitung itu driver dari sejak kapan sih? Dari pertama Maxim masuk ke Rangkas Bitung ya. Jadi pas Maxim Rangkas Bitung masuk ke Rangkas, langsung saya daftar gitu. Oh, langsung daftar. Iya. Nah, itu tuh karena dari mana taunya nih? Tahu dari info ini aja, informasi
teman-teman gitu kan. Jadi teman-teman daftar Maxim, oh ada Maxim nih, ya udah bagus lah buat sampingan gitu kan, buat nambah-tambah gitu. Jadi langsung saya daftar. Oh, karena ada teman-teman. Iya. berarti ya. Nah, kalau misalnya sesama drivers nih atau misalnya dengan orderan setiap hari itu kira-kira ada kendala nggak Mas atau gimana misalnya Mas untuk motivasi ini yang yang baru masuk? Kalau kendala sih nggak ada ya, karena memang tergantung kita cari tempat lokasi yang cocok aja gitu, yang banyak orderan. Jadi memang kalau ketika kita berada di tempat lokasi yang banyak orderan, insya Allah itu kebagian. Karena kan sistem Maxim itu kan bergilir ya. Benar. Ya, jadi kalau kita di tempat yang tepat ya tinggal nunggu giliran aja gitu kan. Nah, mumpung Mas ini udah join Maxim Iya. dari awal Maxim buka, menurut Mas nih dari point of view-nya driver Iya. ya, itu perkembangan Maxim di Rangkas Bitung gimana sih dari awal buka sampai hari ini? Kalau menurut saya ya perkembangannya itu dari awal memang sangat pesat ya. Mulai dari drivernya dan juga pelanggannya atau customernya juga makin pesat. Dan terlebih alhamdulillahnya dari kantor Rangkas Bitung juga membantu buat promosinya, kayak pasang banner dan juga ngadain acara atau apa. Nah itu buat ngebantu orderan makin banyak, jadi driver juga kebantu dari promosi itu. Berarti Jadi perkembangannya sangat pesat gitu. berarti terhitung aktif ya, sangat aktif, Aktif. ya kalau Maxim di Rangkas Bitung. Iya. Bagus bro, Iya. kalau misalnya gitu betah ya berarti Iya, Mas jadi betah. Maxim driver ya. Sukses Makin betah. selalu untuk orderannya, terima kasih. Terima kasih. Udah, mau join ke Iya. Rangkas Bitung. Tadi kan udah ada tuh Pak beberapa pertanyaan yang saya kasih ke Bapak. Iya. Saya kan mau tanya lagi nih. Oke. Kira-kira dari awal Bapak buka Maxim Mm-mm. Rangkas Bitung, Mm-mm. itu apa aja sih kendala awalnya? Oke, kendala awal pasti kita temui ya. Bagaimana memperkenalkan Maxim di Rangkas Bitung. Apalagi sebelumnya kan sudah ada ojek online yang lain di sini ya kan. Nah, tapi kita tidak boleh ya, putus asa lah. Ketekunan tadi yang saya sebutkan memang harus kita kedepankan. Nah, arahan-arahan dari teman-teman Maxim Pusat pun saya jalankan hingga akhirnya kesulitan-kesulitan tersebut bisa saya atasi ya. Tapi yang utama adalah bagaimana meningkatkan jumlah orderan. Itu mungkin kesulitan yang pertama. Ya. Nah, tapi itu bisa saya atasi kendala tersebut dengan melakukan promosi-promosi. Salah satunya memang memanfaatkan media sosial. Ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman di Rangkas Bitung, masyarakat Rangkas Bitung itu sudah melek dengan media sosial. Jadi saya lebih mudah lagi untuk memperkenalkan Maxim kepada mereka. Oke. Kalau misalnya dari awalnya banget nih Pak, kan kalau waktu Bapak baru launching nih, Iya. istilah seumpamanya, itu kan kalaupun kita lewat sosial media kadang agak susah ya, karena ada dengan online juga. Nah, Bapak kira-kira gimana tuh bisa biar di-push nih ke masyarakat atau ke driver, gimana Bapak cara awalnya itu tuh kasih tahu ke driver kita ada Maxim loh gitu. Kira-kira gimana saya awalnya? Iya. Nah, kalau mencari driver ya, mencari driver itu sebelum launching memang kita sudah keliling ke teman-teman komunitas, memberitahukan kabar gembira bahwa sebentar lagi akan datang nih Maxim di Rangkas Bitung. Nah, alhamdulillah juga respon dari mereka juga positif. Malah sudah banyak yang menunggu datangnya Maxim di Rangkas Bitung. Iya. Nah, hal inilah yang mempermudah langkah saya untuk memperkenalkan Maxim kepada teman-teman driver gitu. Nah, perkembangannya sangat luar biasa deh driver di Rangkas Bitung ini. Kira-kira itu awalnya berapa bulan tuh gambarannya waktu Bapak ada kendala baru-baru masuknya Maxim gitu kan? Iya. Itu kira-kira berapa bulan? Sekitar 3 sampai 5 bulan lah. 3 sampai 5 bulan lah kita harus ya kerja keras lah ya. Kelalang keliling ya kan, udah gitu juga kita bagi-bagi goodie bag, kalender ya kan, di Car Free Day gitu ya kan, ya promo seperti itu juga harus kita lakukan juga gitu. Nah itu sekitar 3-5 bulan lah. Iya. Setelah itu barulah makin berkembang ya Pak ya. Iya betul. Nah juga ini baru-baru nih Pak, saya dengar Bapak udah beli Second City kota kedua. Oke. Kira-kira itu gimana tuh, apa yang bikin Bapak tertarik nih untuk beli gitu? Kan Bapak udah keluar Rangkas Bitung nih. Iya. Nah apa tuh motivasi
motivasinya beli lagi di sini? Iya, ya waktu itu yang pertama memang ada tawaran ya dari Maxim bahwa saya sebut saja ya kota Cianjur ditawarkan untuk dijual. Nah, berbekal pengalaman di Rangkas Bitung, nah akhirnya saya beli franchise di Cianjur. Nah, saya berharap bahwa keberhasilan di Rangkas Bitung bisa ditularkan di Cianjur, ya, bisa ditularkan Cianjur. Tapi memang butuh waktu, ya, butuh waktu. Apalagi memang memegang dua kota bukan hal yang mudah. Tapi saya sudah punya teman di sana, sudah punya rekan, ya, kita punya karyawan, ada karyawan di sana yang menghandle operasional sehari-hari. Saya sementara di sini dari Rangkas Bitung bisa memantau lewat online lah gitu. Nah, itu kan Bapak belinya spesifik Cianjur, kan kalau yang kita tahu Rangkas sama Rangkas Bitung sama Cianjur itu kan lumayan ya jaraknya. Nah, itu Bapak waktu pertama kali awal beli itu Bapak langsung turun ke lapangan untuk survei kah apa gimana? Iya, jadi pertama kali ditawarkan itu belum saya beli nih ya, baru ditawarkan itu saya udah survei ke sana, udah main ke sana, ya, udah ketemu dengan teman-teman driver, sudah ngobrol lah, ada kendalanya seperti apa, peluangnya seperti apa, gitu ya kan. Nah, setelah saya ambil alih atau saya beli Maxim Cianjur itu, saya lebih intens ke sana. Lebih intens, malah waktu itu kalau nggak salah saya sempat sebulan stay di sana itu untuk melihat kondisi atau keadaan kota Cianjur lah. Nah, tapi kesini-sininya karena memang sudah ada karyawan, sudah ada teman atau rekan di sana, saya ke sana itu dalam sebulan tuh 2 kali saja. Berarti gitu loh cara Bapak kontrolnya ya. Iya. Nah, untuk awal-awalnya ini kan Bapak kan ambilnya 2 kota, berarti yang punya 2 kota. Ya. Itu kendala pertamanya nih untuk spesifiknya budget ya, waktu misalnya promosi gitu, itu Bapak trennya gimana? Ya memang kalau kita mau usaha kan harus ada modal nih, iya kan? Ya sudah pasti harus kita sisihkan tuh, iya kan? Modal harus kita sisihkan untuk membuka usaha baru, ya kan? Tapi memang saya akui bahwa Cianjur ini memang agak lebih sulit ya, ya jujur saja agak lebih sulit dibandingkan Rangkas Bitung. Karena so far sudah sejauh ini sudah berapa bulan ya? Saya dari Maret berarti sekitar 5 bulanan ya. 5 bulanan memegang Cianjur. Ini perkembangannya trennya naik tapi slowly. Agak lambat lah gitu, agak lambat. Bapak sih karena kan juga Bapak masih menyocokin nih. Iya. Gimana bagusnya? Iya. Memang itu mungkin lain padang lain belalang ya. Jadi tidak semua apa yang kita lakukan di Rangkas Bitung cocok juga untuk Cianjur gitu ya kan. Biar bagaimana? Betul, harus lebih banyak belajar lah tentang kota Cianjur. Oke, berarti untuk kedepannya ini Bapak merasa udah kayak mantap lah ya bisa dengan 2 kota ya? Iya, artinya saya lebih serius untuk menekuni bisnis atau franchise Maxim ini. Oke nih Pak, sebelum kita akhiri wawancara hari ini, ada satu pertanyaan lagi nih, mungkin untuk para franchise yang udah buka juga, atau misalnya yang mau join nanti, kira-kira apa nih motivasi atau misalnya tips dari Bapak? Oke, untuk yang mau beli franchise dulu ya. Oke, pertama ya kan, saya sarankan kalau memang sudah mempelajari ya, sudah tahu tentang franchise ini, ayo langsung saja ya. Karena menurut saya ini peluang usaha yang menarik ya, peluang usaha yang menarik. Tinggal bagaimana kita menentukan kota mana yang kita pilih ya. Lalu juga jangan lupa kalau sudah terjun ke dalam usaha apapun juga kita perlu modal ya kan. Modalnya bisa modal mental ya, harus siap, dan modal yang tidak kalah penting adalah modal materi ya. Kalau tidak punya 2 modal ini agak sulit juga nih ya. Jadi itu yang saya sarankan untuk mereka yang belum membeli franchise. Nah, yang sudah membeli ya, ayo
kita tekun, kita ikuti semua arahan dari teman-teman kurator kita ikuti semua advice dari teman-teman di Maxim Pusat ya. Kalau ada hal-hal yang katakanlah mengganjal atau masih belum jelas, kita tanyakan ya, dan jangan lupa ya, jangan cepat putus asa. Nah, karena belum tentu atau tidak semua daerah itu mempunyai karakter yang sama, tadi saya bilang ya kan, perkembangannya juga mungkin tidak sama. Mungkin kota A bisa cepat, kota B mungkin lambat, tapi jalan terus ya kan. Betul ya, perbedaan antara Rangkas dengan Cianjur. Yang penting itu kita harus tekun ya, kita harus ya rajinlah mengikuti arahan-arahan atau masukan-masukan dari teman-teman di Maxim Pusat. Nah, yang terakhir jangan lupa ya, pasti kita harus berdoa lah gitu. Iya. Terima kasih banyak Bapak Yosa untuk interviewnya hari ini. Nah, udah tahu kan gimana keadaan Kota Rangkas Bitung, dan udah di skillful juga nih tipsnya. Stay tune ya untuk interview yang selanjutnya. Bye-bye.